Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftah Livi Mutiara dengan NIM 0805128232832 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pengolahan data gelombang menggunakan software Panoply dan cara pengunduhan data gelombang melalui Marine Copernicus. Jadi untuk proses pengunduhan datanya itu kita mengunduh melalui Marine Copernicus, dan untuk posisi wilayahnya itu kita mengambil posisi melalui BB Box Finder, dan setelah itu kita masukkan ke Marine Copernicus, dan setelah itu diunduh dengan rentang data itu 1 bulan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengunduh di tahun 2024 pada bulan Maret dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Dan untuk wilayah kajian yang saya gunakan itu daerah pesisir Jepara. Jadi mungkin langsung saja kita melakukan pengolahannya. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke Marine Copernicus terlebih dahulu. Dan di sini kita akan login. Setelah berhasil login, kita pilih Discover. Dan di bagian sini kita pilih Global Ocean Waves, Analysis, and Forecast. Kita pilih Download di sini. Kita klik Download di sini. Lalu di bagian sini itu kita Clear All. Dan kita centang di bagian nomor 2. Dan ini, lalu bagian ini. Dan setelah itu, di bagian bawah, ini kita akan mengatur untuk lokasi yang akan kita kaji. Dan di sini saya memilih pesisir daerah Jepara yang posisinya sudah saya atur di BB Box Finder bagian sini. Kenapa saya lebih memilih wilayah yang dominan dengan perairan? Karena kita akan mengolah data gelombang. Jadi di sini kita akan lebih berfokus pada perairan. Dan di sini kita salin nilai dari WES-nya dan kita pindahkan ke sini. Kita masukkan. Lalu selanjutnya kita salin lagi untuk nilai shoot-nya. Kita salin lagi untuk nilai is-nya. Setelah itu kita salin nilai node-nya. Setelah berhasil, di sini kita atur untuk tanggalnya. Dan di sini saya akan memilih dari tahun 2024 pada bulan Maret dari tanggal 1. Lalu kita pilih datanya itu di rentan. Kita mengambil datanya itu di 1 bulan. Dan setelah itu di bagian sini itu kita atur di tahun 2024 di bulan Maret tanggal 30. Lalu sudah selesai. Mungkin kita bisa ke atas dan kita klik download. Nah, setelah datanya berhasil terdownload, ini datanya akan kita olah di software Panoply. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemvisualisasian dari data gelombang yang telah kita unduh dari Marine Copernicus tadi. Di sini kita klik File, lalu kita klik Open. Lalu di sini kita cari data yang kita unduh. Sini pengen di download.
datanya, lalu kita klik open. Setelah muncul di bagian PHM no ini, kita klik, lalu kita klik kanan dan pilih create plot. Dan di sini kita pilih di color contour plot using. Dan di sini kita ganti jadi longitude dan y-axis-nya itu diganti jadi latitude. Lalu setelah itu kita klik create. Nah, berikut merupakan output dari data gelombang yang telah kita unduh dari Merian Copernicus tadi. Dan untuk di sini cara menyimpan dari visualisasi data gelombangnya itu kita pilih export animation. Dan di sini kita pilih JPEG. Lalu di sini kita klik centang dan di sini kita klik OK. Setelah itu di sini kita ganti namanya menjadi Jepara. Perairan Jepara. Lalu kita klik save. Dan dia akan langsung menyimpan. Dan untuk cara penyimpanan video atau animasinya itu sama seperti yang cara menyimpan JPEG tadi, itu di sini kita pilih MP4 video saja, dan di sini kita klik, lalu kita klik OK. Dan di sini kita ganti menjadi perairan Jepara video. Lalu di sini kita klik save. Jadi untuk outputnya di sini itu ada latitude dan longitude. Jadi untuk longitude-nya itu berada di daerah east atau timur, dan untuk latitude-nya itu berada di utara. Dan di sini ada koordinatnya itu di koordinat longitude di 110 derajat, 110,5 derajat itu untuk bagian sini itu dominan ke ketinggian gelombangnya itu berada di angka 0,5. Sesuai dengan warnanya di skala ini, berarti dia berada di angka 0,5. Dan untuk di sekitar daerah yang berada di koordinat 110,6 derajat ini, itu dia sebagian ada berada di angka 0,5 dan sebagian lagi itu ada berada di 0,4. Kalau dari pembagian secara vertikalnya. Dan untuk pembagian secara horizontalnya itu di sini, mungkin kita geser dulu. Di latitude pada angka minus 6,5 derajat ini, atau di bagian sini itu dominan ke angka 0,5 untuk ketinggian gelombangnya. Dan untuk di minus 6,6 juga sama, 0,5 sesuai dengan spektralnya. Dan di sini yang membedakan hanya di bagian sini saja, sekitar sini itu mungkin di koordinat 110,6 derajat dan koordinat minus 6,6, yang dimana itu dominan berwarna
biru tua, yang dimana itu mewakilkan angka 0,4 untuk ketinggian gelombangnya. Dan jika ingin melihat animasinya itu mungkin pergerakan gelombangnya itu seperti ini. Dan untuk data yang diambil itu kan bulan Maret, yang dimana pada wilayah perairan Jepara itu bulan Maret sedang berada di musim peralihan 1, dimana itu dari barat ke timur, musim barat ke musim timur. Jadi sebenarnya itu untuk musim peralihan 1 itu sendiri berada di periode Maret hingga Mei. Dan untuk angin, pola anginnya itu sendiri biasanya dominan dari arah barat, lalu kemudian bertahap berpindah ke arah timur. Dan untuk tinggi gelombangnya itu sendiri biasanya mencapai 0,5. Bisa dilihat di sini untuk tinggi gelombangnya itu paling tinggi di 0,5. Yang dimana kan gelombang itu masih berkaitan erat dengan pola angin, yang dimana itu gelombang bisa juga dipengaruhi oleh angin. Nah, mungkin bisa dilihat dari visualisasi warnanya di bagian sini. Untuk warna biru yang gelap itu berada di 0,4 untuk tinggi gelombangnya. Dan untuk 0,5 itu berada di sekitar sini hingga di sini. Dan untuk di bagian warna merah itu 0,5-nya itu dari sini hingga sini. Jadi dari spektral ketinggian gelombang yang signifikan di sini itu semua warna ini mewakilkan angka 0,5 kecuali yang warna biru 0,4. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengolahan data gelombang menggunakan software Panoply. Jadi untuk cara mengunduh datanya itu kita mengunduh data gelombang itu dari Marine Copernicus, dan di situ kita akan memasukkan koordinat wilayah yang ingin kita kaji, yang dimana itu didapatkan dari BB-Box Finder, dimana itu kita salin hingga kita download datanya, dan setelah itu kita olah dan kita visualisasikan melalui software Panoply. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya itu, cara pengunduhan data gelombang itu kita bisa mendownload datanya melalui website Marine Copernicus, yang dimana sebelumnya itu untuk koordinat wilayah kajiannya kita salin dari BB-Box Finder, dan di website BB-Box Finder itu kita rectangle daerah kajiannya. Setelah itu kita salin koordinatnya ke Marine Copernicus. Setelah itu kita atur untuk tanggalnya itu berada di rentang waktu 1 bulan, dan setelah itu di-download. Setelah berhasil di-download, cara kita untuk memvisualisasikan dari data gelombang yang telah kita unduh tadi, itu kita menggunakan software Panoply, di mana itu kita masukkan data yang kita unduh tadi, lalu kita menggunakan fitur VHM0, yang dimana itu kita klik kanan dan kita pilih create plot, dan untuk fiturnya itu kita pilih color counter, dan setelah itu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita unduh melalui export animation, yang dimana itu terdapat beberapa pilihan format, ada video, ada JPG, ada PNG, dan juga ada TIFF. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.